Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Hari ini adalah hari yang penuh kemenangan karena kita kembali boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang memulai sesuatu yang baik tetapi mengakhirinya dengan tidak baik. Tetapi ada juga orang yang mengakhiri sesuatu dengan cara yang kurang baik, tetapi mengakhirinya dengan cara yang sangat baik. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari satu tokoh di dalam Perjanjian Lama, seorang raja yang mengawali pemerintahannya dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sayangnya berkat Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat dan penyertaan Tuhan membuat dia lupa diri dan hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan akhirnya dia mengakhiri masa pemerintahannya dengan cara yang tidak baik di mata Tuhan. Siapakah dia? Ada yang bisa tebak? Yang khotbah tadi pagi jangan sebut. Sudah ada di atas. Raja Hizkia. Raja Hizkia mengawali masa pemerintahannya dengan cara yang sangat baik. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 dulu. Yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3. Keempat. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Raja Hizkia menjadi raja pada saat dia berusia 25 tahun. Dia menjadi raja di Israel, di Yehuda selama 29 tahun. Sesudah itu dia mati. Berarti umurnya berapa tahun? 54 tahun. Jauh lebih muda dari saya. Dia menjadi raja pada usia 25 tahun. Dan waktu itu dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau kita melihat kepada keluarganya, kepada orang tuanya, Hizkia adalah anak dari Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja yang sangat jahat di mata Tuhan.
saking jahatnya, dia mengorbankan anaknya sendiri. Berarti saudaranya Hizkia itu dikorbankan oleh papanya, dijadikan korban persembahan untuk dewa-dewa asing. Tetapi dari keluarga itu lahir seorang anak, bertumbuh seorang anak yang akhirnya menjadi seraja yang sangat baik di mata Tuhan pada awal masa pemerintahannya. Kenapa? Karena dia ada di bawah bimbingan seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem, menubuatkan tentang kehancuran Yehuda, sehingga Hizkia yang kemudian menjadi raja mulai mengadakan suatu pembaharuan dan membuat transformasi di masa-masa pemerintahannya pada masa awal pemerintahannya. Dan kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, kita temukan bahwa Tuhan membuat Hizkia menjadi sangat berhasil. Di dalam pasal 18 ayat yang kelima dan seterusnya kita baca. 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ia percaya kepada Allah Israel di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Lanjut ayat berikutnya. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi. Ia juga pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat kuat pada zaman itu. Tetapi Hizkia berhasil melepaskan diri dari penaklukan Asyur, di mana papanya sebelumnya menyerahkan diri kepada Asyur, menyerahkan kerajaannya kepada Asyur. Tetapi Hizkia berhasil membebaskan diri dari pemerintahan, dari jajahan Asyur. Kenapa? Karena dia berfokus kepada Tuhan. Pada saat Hizkia menjadikan Tuhan sebagai fokus, sebagai tujuan hidupnya, sebagai tujuan segala kehidupannya, maka firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi. Kemanapun dia pergi berperang, Tuhan memberikan dia keberuntungan. Kenapa? Karena Hizkia menjadikan Tuhan sebagai fokus atau tujuan kehidupannya. Tuhan membuat Hizkia berhasil. Tuhan membuat Hizkia mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan membuat dia berhasil dalam segala aspek kehidupannya. Sehingga Hizkia sampai pada masa puncak kepemerintahannya. Tetapi pada suatu saat Hizkia sakit. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 3. Di situ diceritakan pada masa pemerintahan, pertengahan masa pemerintahannya. Karena dikatakan bahwa dia memerintah 29 tahun dan umurnya diperpanjang 15 tahun. Itu berarti peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Hizkia yang ke-14 tahun. Berarti dia berumur sekitar 39 tahun. Pada masa dia berumur 39 tahun, ada yang berusia 39 tahun di sini? Ada? 40 tahun? Ya, tidak ada. Nah,
Pada usia 39 tahun Hizkia sakit. Dan di situ dikatakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Hizkia ada pada masa-masa jayanya, usia 39 tahun, tiba-tiba dia sakit parah, kemudian datanglah Nabi Yesaya. Saya menggambarkan seorang jemaat, seandainya jemaat sedang sakit parah, kemudian datanglah hamba Tuhan. Yang diharapkan jemaat apa? Hamba Tuhan tumpangkan tangan, berdoa supaya jemaat itu sembuh, betul? Itulah yang diharapkan Hizkia. Hizkia umur 39 tahun, dia sakit parah, dikatakan hampir mati. Kemudian tiba-tiba Nabi Yesaya datang. Waktu Nabi Yesaya datang, muncul harapan baru di dalam hati Hizkia. Dia berpikir nanti Yesaya tumpang tangan dan saya akan sembuh. Tetapi ternyata pesannya beda. Yesaya bilang, Hizkia, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Karena engkau akan mati. Jadi ini kesempatan terakhir buat kamu. Sampaikan pesan terakhirmu. Bagaimana perasaan saudara seandainya saudara adalah Hizkia? Bagaimana perasaan saudara seandainya ada di antara saudara yang sakit? Tiba-tiba saya datang sebagai seorang hamba Tuhan dan saya datang dan katakan kepada saudara, sudah, sampaikan pesan terakhirmu karena Tuhan bilang sama saya, engkau tidak akan sembuh lagi. Kira-kira saudara marah nggak sama saya? Marah? Hal yang sangat wajar kalau saudara kecewa. Dan hal yang sangat wajar kalau Hizkia kecewa. Tetapi ternyata waktu itu apa yang dilakukan Hizkia? Dia berbalik ke dinding. Kemudian dia mengucapkan kata-kata seperti, dia berdoa, lanjut. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini isi doanya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menurut saudara, apa yang salah dengan doa Hizkia? Ya, ada yang salah dengan doa Hizkia atau itu biasa saja? Bukankah kita juga sering berdoa begitu? Kelihatannya doa ini biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya doa ini mengandung sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Hizkia mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia mulai mengatakan begini, ah Tuhan, ingatlah, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati. Aku telah mau lakukan semua yang baik yang Tuhan perintahkan. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Kenapa Tuhan mau mengambil umur saya, memanggil saya pulang dalam usia yang masih sangat muda? Saya kan sudah melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Saya sudah ikut Engkau dengan segenap hati, dengan tulus hati. Kelihatannya doanya bagus, tetapi sebenarnya doa ini tidak berkenan di hadapan Tuhan
Karena apa? Dia mulai hitung-hitungan. Saudara, dalam kehidupan kita, bukankah kita juga seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan? Tuhan, saya sudah rajin ke gereja. Tuhan, saya sudah rajin kasih persembahan. Saya sudah rajin melayani. Saya rajin kasih perpuluhan. Tapi kenapa Tuhan makasih kasih saya pencobaan? Kenapa Tuhan masih izinkan saya sakit? Kenapa saya berdoa Tuhan tidak jawab-jawab doa saya? Ini doa yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Tuhan sedih dengan doa yang seperti itu. Lah kalau begitu, kalau kita sakit apa nggak boleh minta Tuhan sembuhkan kita? Boleh, tapi nggak usah hitung-hitungan. Aku sudah lakukan ini, aku sudah ini, nggak usah. Ya, Hizkia melakukan itu pada akhir hidupnya. Dan kalau kita baca di ayat di Tawarik, Hizkia, firman Tuhan mengatakan Hizkia tidak tahu berterima kasih. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Hitung-hitungan boleh, tapi hitung-hitungnya yang dihitung bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, itulah yang kita hitung. Sehingga ada lagu, hitung berkatmu satu-satu, bilang semua janganlah lupa. Kalau yang kita hitung-hitung adalah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kita, itu akan membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kebaikan kita, perbuatan kita kepada Tuhan, itu yang kita hitung-hitung akan membuat kita menyalahkan Tuhan. Karena kita seolah-olah mengatakan, mana engkau Tuhan? Saya sudah melakukan yang baik, tapi nyatanya engkau tidak menyembuhkan saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Hizkia. Apakah Tuhan mendengarkan doa Hizkia? Tuhan mendengarkan. Kalau kita baca dalam kisah selanjutnya, kalau kita baca di dalam kisah selanjutnya, waktu Hizkia berdoa seperti itu, tiba-tiba Tuhan bicara kepada Yesaya. Yesaya kembali kasih tahu Hizkia bahwa umurmu akan diperpanjang 15 tahun lagi. Jadi yang seharusnya waktu itu adalah waktu di mana Tuhan memanggil Hizkia dalam masa-masa puncak ketaatannya, tetapi ternyata hatinya itu hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, jadilah kehendakmu, saya perpanjang umurmu 15 tahun lagi. Tapi tahukah saudara, bahwa dalam masa perpanjangan tahun 15 tahun itu, akhirnya Hizkia meninggalkan, mengakhiri pertandingannya dengan tidak baik. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan begini. Dua Raja-Raja dikisahkan bagaimana Hizkia sakit tadi, kemudian dia sembuhkan, kemudian dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dan di dalam ayat 13 dan 19 kita baca 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai dengan ayat 13, kita baca di situ. Hizkia Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap harta bendanya, emas dan perak, serempah-rempah
dan minyak-minyak berharga dalam gedung persenjataannya dan segala yang dapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Di situ dalam kisah ini diceritakan bahwa Raja Babel datang mau melihat Hizkia, mau melihat, dan akhirnya kita melihat di situ bagaimana sesungguhnya hati Hizkia. Dia sudah mulai dikuasai oleh kesombongan. Dia sudah mulai dihinggapi oleh kesombongan, dan di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 25. 2 Tawarik pasal 32 ayat 25. Di sana dikatakan, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda Yerusalem ditimpa murka. Setelah umurnya diperpanjang, setelah dia mengalami mujizat Tuhan, orang datang dan mengagumi apa yang terjadi. Tetapi pada saat itu tidak lagi berfokus kepada Tuhan. Hizkia tidak lagi matanya tertuju kepada Tuhan, tetapi mulai tertuju kepada dirinya sendiri, dan dia mulai menunjukkan segala kekayaannya. Dia tidak berterima kasih kepada Tuhan, tetapi dia sudah mulai sombong. Seolah-olah semua yang ada padanya itu hasil jeripayahnya sendiri. Dan kita tahu bahwa akhirnya Hizkia ditinggalkan oleh Tuhan. Jatuh ke dalam keangkuhan dan keegoisan. Di dalam pasal 20 ayat yang ke-19, di sana dikatakan begini. Waktu Yesaya datang dan memperingatkan Hizkia, Hizkia mengatakan begini kepada Yesaya. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tapi pikirnya, ini dalam hatinya dia berpikir, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Kalau sudah kalimat seperti itu, tidak masalah. Israel, Yehuda mau ditawan ke, Yehuda mau dijarah ke, keturunanku seperti apa nantinya, tidak apa-apa. Yang penting zamanku aman. Kira-kira unsur apa yang ada di sana, saudara? Egois, berfokus kepada diri sendiri. Yang tadinya Hizkia berubah setia dari berfokus kepada Tuhan, dan sekarang berfokus kepada diri sendiri. Dan pada saat dia berfokus kepada diri sendiri, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan meninggalkan dia. Dan Tuhan mau melihat isi hati Hizkia itu seperti apa. Dan ternyata didapati bahwa dia sombong. Ternyata didapati bahwa dia egois. Dan akhir hidupnya, dia mengakhiri masa pemerintahannya di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui kehidupan Hizkia. Hizkia, yang pertama, ketika Hizkia berfokus kepada Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan membuat dia berhasil dalam apapun yang dikerjakannya. Tetapi pada saat Hizkia berubah fokus, beralih fokus kepada dirinya sendiri, Tuhan meninggalkan dia. Itu poin yang pertama. Saudara mau pilih yang mana? Fokus kepada Tuhan atau fokus kepada diri sendiri? Yang kedua, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan.
untuk menghitung kebaikan kita. Tapi hitung-hitunganlah dengan Tuhan tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah berkati, sudah berikan kepada saudara. Amin. Kalau kita menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akan membawa kita kepada ucapan syukur yang selalu keluar dari hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau yang kita hitung adalah kebaikan kita, ketaatan kita, maka yang akan keluar dari mulut kita adalah sungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Yang ketiga, taatlah kepada kehendak Tuhan. Jangan taat kepada kehendak sendiri. Selama Hizkia mengikuti pimpinan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupnya, dia terus hidup di dalam kebenaran. Tetapi pada saat dia minta, seharusnya Tuhan bilang umurmu hanya sampai 39 tahun. Tetapi dia bilang, Tuhan jangan. Tuhan, aku kan sudah melakukan ini, aku sudah ini. Maka jangan 39 tahun. Tuhan bilang, oke, saya tambah 15 tahun lagi. Tapi sayangnya, harusnya dia mengakhiri dengan baik. Tapi ternyata karena minta perpanjangan, minta kehendaknya yang jadi, akhirnya dia harus mengakhiri dengan tidak baik. Apakah Tuhan dengarkan doa Hizkia? Tuhan dengar. Waktu Tuhan bilang, Hizkia, usiamu hanya sampai di sini, jadi sekarang kau sampaikan pesan terakhir. Artinya kedaulatan Tuhan, usiamu sudah sampai. Kehendak Tuhan, usiamu sudah sampai di sini. Tapi dia berbalik, menangis, berhitung-hitungan dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Tuhan, aku kan begini. Akhirnya Tuhan bilang, oke, saya tambah 15 tahun. Tapi sayangnya 15 tahun itu menjadi malapetaka buat dia. Sehingga membuat dia mengawali dengan baik, mengakhiri dengan tidak baik. Mari kita berdoa supaya Tuhan akan menolong kita. Supaya kita mengawali dengan baik, mengakhiri dengan baik. Jangan mengawali dengan baik, tapi mengakhiri dengan tidak baik. Biarlah pelajaran ini menjadi pelajaran berharga buat kita. 2 minggu mendatang saya akan khotbah tentang satu tokoh. Saya harap saudara bisa hadir. Yang mengakhiri dengan tidak baik, mengawali dengan tidak baik, tetapi mengakhiri dengan baik. Kalau sekarang mengawali dengan baik, mengakhiri dengan tidak baik. Nah, nanti 2 minggu mendatang saya akan khotbah seorang tokoh yang mengawali dengan tidak baik, tetapi mengakhiri dengan sangat baik. Dan saya berharap bahwa kita yang sudah ada saat ini, sudah mengalami sesuatu yang baik. Mari kita berjuang supaya akhirnya tetap setia sampai akhir. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan menyanyikan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Biarlah kehidupan kita selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dari hari ke hari. Tuhan bentuklah hati
Adakah di antara sidang jemaat pada pagi hari ini yang ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong saya, sehingga saya sudah memulai kehidupan saya dengan cara yang benar dan mau menyenangkan hatimu. Tuhan, tolong saya supaya saya pada akhirnya mengakhiri pertandingan iman saya dengan cara yang baik pula. Bagi saudara yang ingin berkata seperti itu kepada Tuhan, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan katakan, Tuhan, aku mau pada saat Engkau datang, Engkau menemukan aku tetap benar, tetap berkenan kepadamu. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidup. Aku mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita berbicara kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara. Mungkin ada di antara kita yang pernah seperti Hizkia, hitung-hitungan dengan Tuhan, mulai mengingatkan Tuhan tentang kesetiaan kita. Pada pagi hari ini, sekiranya kita pernah melakukan itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, ampuni kami Tuhan, kalau kami pernah mencoba untuk menghitung-hitung kebaikan kami di hadapan, karena sesungguhnya kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, kasih setiamu begitu melimpah sehingga kami tidak dapat menghitung betapa banyaknya berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami masing-masing, supaya kami yang sudah memulai perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, kehidupan yang baik di hadapan-Mu, akan terus berjuang, supaya pada akhirnya kami dapat berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, karena aku setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat pelajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui kehidupan Hizkia. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka, Engkau yang akan menolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ampuni kami dari segala kesalahan kami, yang mungkin pernah kami hitung-hitungan, menghitung-hitung betapa apa yang kami lakukan untuk-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami. Ajar kami untuk tidak menjadi sombong dengan keberhasilan yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk tetap rendah hati dan terus mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berkata kepadamu, jadilah kehendak-Mu dan jangan kehendak kami yang jadi. Karena pada saat kami memaksakan kehendak kami, Engkau mendengarkan doa kami. Tetapi dampaknya akan membawa kami kepada sesuatu yang tidak baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.